Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di slide sebelumnya kita sudah membahas kenapa artinya kita sudah membahas menjelaskan bahwa kita sedang tidak membisniskan ibadah umroh ya, yang kita bisniskan bukan umrohnya atau hajinya, tapi yang kita bisniskan adalah komponen perjalanannya, diantaranya tiket pesawat, hotel, makan, kendaraan darat, bus ya, handling dan lain sebagainya. Nah, lalu kenapa menjalankan bisnis umroh haji? Apa keuntungan menjalankan bisnis ibadah umroh haji? Dan ini cerita secara saya pribadi ya, kenapa saya pribadi ya bersama istri menjalankan bisnis umroh dan haji ini. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita menjalankan bisnis umroh haji. Di antaranya ya, yang pertama, masa tunggu haji reguler itu saat ini hingga puluhan tahun ya. Bahkan ada di beberapa daerah itu sampai 30 bahkan sampai 40 tahun. Nah, Jakarta saja, Jabodetabek itu 20 tahun lebih. Artinya apa? Mereka yang umurnya mungkin sudah di kepala 4, kepala 5 itu merasa pesimis ya. Ketika 20 tahun, 30 tahun ke depan itu masih istilahnya masih hidup ya. Mohon maaf walaupun umur itu istilahnya sudah menjadi ketentuan Allah, takdir Allah, tapi sebagian orang sudah bisa sudah bisa memprediksi bahwa kalaupun masih hidup gitu kan, kalaupun masih hidup kemungkinan dalam kondisi yang sudah lemah, sakit-sakitan dan sebagainya. Dan itulah yang membuat akhirnya banyak orang ya kan sambil menunggu ibadah umroh ya, mereka sambil menunggu ibadah haji yang reguler, mereka menjalankan atau mengambil paket umroh untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan ini tidak sedikit, banyak sekali ya mereka yang istilahnya sambil menunggu kepastian berangkat haji, mereka akhirnya berangkat umroh terlebih dahulu ya tuh. Dan ini jumlahnya banyak, artinya apa? Ini peluang kita ya, sangat berpeluang dalam menjalankan bisnis umroh haji ini. Kemudian yang kedua, potensi pasar Indonesia itu sangat besar sekali, di mana mayoritas penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Artinya apa? Mereka yang beragama Islam, mereka yang paham tentang fadilah keutamaan ibadah haji, dan mereka yang terutama yang tidak ada masalah dengan keuangan, mereka berbondong-bondong berangkat melaksanakan ibadah umroh. Dan bahkan ada di antara mereka terutama yang secara finansial tidak ada masalah, artinya uangnya serba cukup, banyak dan sebagainya, itu mereka ada yang berangkat umroh setahun sekali bersama keluarganya, ada yang berangkat umroh 6 bulan sekali, bahkan ada yang berangkat umroh 1 bulan sekali ya itu. Nah, ini sangat berpeluang bagi kita ya, peluang sekali bagi kita, bagi teman-teman untuk menjalankan bisnis umroh haji. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita menjalankan bisnis umroh haji ya, itu yang ketika kita menjalankan bisnis umroh haji itu kita melayani tamu-tamu Allah. Kenapa? Mereka yang daftar ya kan, mereka yang daftar melaksanakan ibadah umroh atau mendaftar umroh itu dipastikan 95% mereka niatnya adalah ibadah ya. Dalam hal ini mereka niatnya umroh ya, mungkin nanti ada tambahan sholat sunat, baca Quran, sedekah, infak ya, berbuat kebaikan dan lainnya yang lainnya di tanah suci Mekah dan Madinah. Artinya apa? Ya, bisnis kita adalah bisnis melayani tamu-tamu Allah dan Rasulullah yang akan melaksanakan ibadah. Insya Allah ini akan menjadi simpanan pahala yang sangat besar buat kita sebagai mitra. Walaupun kita tidak berangkat umrah secara langsung, walaupun kita tidak menuju ke Baitullahil Haram, Masjid Nabawi, ya kan, ketika jamaah yang kita bantu, ketika jamaah yang kita urus, mereka mendapatkan pahala fadilah umrah. Insya Allah kita sebagai agennya, sebagai orang yang membantu selama itu, kita pun akan mendapatkan pahala yang besar seperti yang didapat oleh si jamaah kita tersebut. Ini yang luar biasa dahsyat ya itu. Kemudian selain itu, bisnis umroh haji adalah bisnis yang tidak akan ada habisnya. Artinya apa? Tidak akan ada jenuhnya. Kenapa? Secara duniawi ya, komisi atau cuan kita akan mendapat, dan alhamdulillah sudah banyak yang sukses. Dalam artian apa? Bisnis umroh ini tidak akan ada istilah jenuhnya selama ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selama Masjidil Haram, Masjid Nabawi berdiri tegak, selama agama Islam
berdiri tegak ya kan di negara kita atau di dunia ini ya, selama para ulama-ulama menyampaikan fadilah keutamaan daripada ibadah umroh sendiri, insya Allah ya kan bisnis umroh haji ini tidak akan ada istilah jenuhnya. Kenapa? Mereka yang paham tentang fadilah, keutamaan, dan terutama mohon maaf mereka yang tidak ada masalah dengan keuangan, mereka akan berangkat lagi. Kenapa? Ibadah umroh itu tidak seperti perjalanan wisata di luar ibadah umroh ya. Misalnya ketika kita berangkat menuju ke tur ke Malaysia, kita melihat Twin Tower. Ketika kita tahu Twin Tower seperti ini, udah tidak ada kerinduan ya kita untuk kembali ke sana. Tapi ketika kita sudah pernah ya menginjakkan kaki kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kemudian kita pulang dan sekian bulan sekian tahun kita tidak ke sana, itu ada kerinduan ya, ada kerinduan ingin berangkat ya itu. Nah, inilah yang membuat potensi bisnis umroh dan haji ini luar biasa ya itu. Jadi kesimpulannya, kenapa menjalankan bisnis umroh haji? Yang pertama, masa tunggu haji reguler hingga puluhan tahun, sehingga banyak orang yang memilih berangkat umroh dulu ya sambil menunggu haji itu sambil menunggu mereka mendapatkan waktu untuk berangkat haji reguler. Kemudian yang kedua, potensi pasar Indonesia yang sangat luas di mana mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam ya. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis umroh haji ini kita melayani tamu-tamu Allah dan Rasulullah, dan 95% mereka ya kan yang kita layani itu niatnya adalah ibadah. Artinya apa? Kita secara akhirat insya Allah akan dapat, ketika mereka mendapatkan pahala yang besar, kita pun sebagai mitranya, sebagai orang yang membantu selama itu akan mendapatkan pahala yang besar yang sama didapatkan oleh jamaah kita tersebut. Dan yang keempat ya, bisnis atau usaha yang tidak akan ada habisnya ya, dimana mereka yang sudah pernah berangkat ke tanah suci Mekah Madinah itu ada kerinduan ya kan, ingin berangkat lagi, kembali lagi dan lain sebagainya. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kenapa menjalankan bisnis umroh dan haji. Selanjutnya di slide berikutnya saya akan sampaikan tentang apa sih motivasi, apa sih ya kan yang memberikan semacam semangat bagi kebanyakan kaum muslimin mereka berangkat umroh ya kan, terutama mereka yang secara finansial tidak ada masalah, mereka berangkat lagi, ada yang berangkat setahun sekali, ada yang berangkat umroh 6 bulan sekali, bahkan ada yang sebulan sekali, baik sendiri maupun bersama keluarganya. Ini nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Terima kasih, maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.